Perjalanan panjang Betty si bebek. Dialah Betty si anak bebek. Setiap hari ia bersama ibu dan 3 saudaranya berenang di sungai dekat rumahnya. Betty anak bebek yang pintar. Ia suka belajar hal baru yang ia temui. Pagi itu saat hendak bermain, tiba-tiba cuaca hujan padahal hari sedang cerah. Betty merasa sedih karena ia sangat ingin pergi bermain. Beruntung sekali, hujan turun cepat reda. Betty langsung berlari keluar untuk bermain. Sayapnya mengibas-ngibas saat ia berlari di padang rumput yang hijau. Betapa terkejutnya ia. Jauh di sana terlihat sebuah lengkungan indah berwarna-warni. Betty baru pertama kali melihatnya. Ia pun penasaran dari mana asal lengkungan warna-warni yang indah itu. Dengan semangat, Betty berlari mencari tahu dari mana asal lengkungan warna-warni itu. Ia bermaksud untuk menemukan ujungnya agar ia tahu asal-usulnya. Namun, semakin Betty berlari, lengkungan warna-warni itu justru perlahan mulai memudar. Betty merasa lelah dan kehausan. Sepertinya ia sudah berlari sangat jauh. Namun, ia tidak kunjung menemukan ujung lengkungan warna-warni itu. Betty berpikir untuk menyerah. Saat ini yang ia butuhkan adalah menemukan sumber air karena ia sudah sangat kehausan. Oh, ternyata di dekat sana ada sebuah sungai yang jernih. Betty sangat senang karena akhirnya ia bisa minum untuk melepas dahaga. Wah, betapa takjubnya Betty saat ia hendak minum air di sungai. Di depannya terlihat ujung lengkungan warna-warni. Ujung lengkungan warna-warni itu terlihat sangat indah. Perlahan, Betty berenang mendekati arah ujung lengkungan warna-warni. Jantungnya berdebar-debar. Betty mencoba untuk memegang ujung lengkungan warna-warni dengan sayapnya. Namun, ternyata tidak bisa. Lengkungan warna-warni itu seperti kilauan cahaya yang menembus sayapnya begitu saja. Setelah cukup lama Betty asyik mencoba memegang lengkungan warna-warni, tiba-tiba lengkungan warna-warni menghilang begitu saja. Betty terkejut dan sedih. Gawat! Hari sudah menjelang sore dan Betty tidak tahu di mana ia berada sekarang. Betty kebingungan mencari jalan pulang. Sepertinya Betty sudah tersesat. Betty terus berjalan mencari jalan pulang. Barangkali ia bisa mengingat tempat mana saja yang sudah ia lewati tadi, sehingga ia bisa sampai di rumah. Betty sedih. Ia merindukan ibu dan saudara-saudaranya. Betty ingat bahwa rumahnya berada di dekat sungai. Mungkin jika Betty terus menyusuri sungai ini, ia akan sampai di rumahnya. Betty terus berjalan menyusuri sungai. Namun hari sudah semakin gelap. Sebentar lagi malam akan tiba dan Betty berjalan sendirian. Betty mulai takut. Betty pun mempercepat langkahnya. Tiba-tiba ada sebuah cahaya kecil menghampiri Betty. Ternyata itu adalah seekor kunang-kunang bernama Lomang. Lomang bertanya, "Kenapa Betty berjalan sendirian di sini?" Lalu Betty bercerita bahwa ia sedang tersesat dan mencari jalan pulang. Lomang yang baik hati bermaksud untuk menemani Betty mencari jalan pulang. Saat Betty kelaparan, Lomang membawakannya buah-buahan. Selama menyusuri sungai, Betty dan Lomang bercanda bersama. Betty bersyukur berkat Lomang ia tidak lagi takut di kegelapan. Oh, tiba-tiba Betty dan Lomang dari kejauhan
melihat banyak cahaya terang. Mereka berdua mencoba untuk mendekatinya lebih dekat. Ternyata cahaya-cahaya itu berasal dari lentera hewan-hewan lain yang sedang mencari Betty. Betty dan Lomang menghampiri para hewan yang mencari Betty. Mereka lega dan senang sekali. Akhirnya Betty bisa ketemu dengan selamat. Mereka pun mengantar Betty pulang. Sesampainya di rumah, Betty langsung berlari memeluk ibunya. Mereka berdua lega, akhirnya bisa bertemu dan berkumpul kembali. Betty meminta maaf pada ibunya karena sudah membuatnya khawatir. Betty bercerita pada ibunya bahwa ia mencari ujung melengkungan warna-warni dan berhasil menemukannya. Ia juga bercerita tentang Lomang yang dengan baik hati menemani Betty selama perjalanan pulang. Ibu Betty berterima kasih pada Lomang karena sudah menemani anaknya Betty. Selain itu, Ibu Betty juga menjelaskan bahwa lengkungan warna-warni itu adalah pelangi yang biasa muncul setelah hujan. Betty sangat antusias mendengarkan penjelasan ibunya. Penasaran dengan cerita seru lainnya? Yuk subscribe YouTube Cerita Dongeng Anakku dan follow TikTok serta halaman Facebook Cerita Dongeng Anakku.